Mendengar jawaban salamnya, nampaknya ada yang lapar nih. Salam itu menyampaikannya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Dan di dalam salam itu ada 3 hal yang luar biasa yang kita butuhkan dalam hidup ini, yang kita sewaktu-waktu bisa tebarkan di tengah-tengah kita. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, rahmat Allah. Dan yang ketiga, barakah. Makanya Nabi mengatakan, afsyus salam, tebarkan salam. Maka kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat, diberikan rahmat Allah, dan senantiasa diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jauh pulau dari Malaka. Cakapnya mana? Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah taklim kita buka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan kepada kita. Puji-pujian kita, syukur kita kepada Allah tidak akan sempurna dan tidak akan terangkat kepada Allah tanpa dibarengi dengan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita senantiasa bersalawat atas beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-Ibu sekalian, saya hormati jamaah salat zuhur dan taklim zuhur yang dimuliakan Allah. Tema pada hari ini yaitu ekonomis dalam ketaatan. Atau seimbang di dalam menjalankan ketaatan. Kalau meminjam judul yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, beliau memberi judul Al-Iqtisadu fi Tha'ah, ekonomis di dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan itu adalah di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kan cuma 2 ya. Dalam Islam kalau berkaitan dengan hukum cuma 2, perintah dan larangan. Itulah ketaatan. Kalau perintahnya kuat menjadi wajib, kalau perintahnya tidak kuat menjadi sunnah, kalau larangannya kuat menjadi haram, kalau larangannya tidak kuat menjadi makruh. Apa yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang menjadi mubah. Nah, Bapak-Ibu sekalian saya hormati, di dalam menjelaskan makna ini, apa yang dimaksud dengan ekonomis dalam menjalankan ketaatan di dalam beragama, maka setidaknya ada 2 riwayat yang bisa kita kutip di sini, juga seperti dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Juhaifah. Abu Juhaifah bercerita, meriwayatkan
bahwa Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Jadi seperti kita ketahui dalam sejarah bahwa begitu sampai Nabi dan sahabatnya ke Madinah dalam hijrah, itu kan ada 3 program pertama yang Nabi canangkan. Program unggulan. Yang pertama membangun masjid. Yang kedua mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga membangun pasar. Nah, kemudian Nabi memasang-masangkan antara orang-orang Muhajirin dari Makkah dan orang-orang Ansar dari Madinah. Maka Salman dipersaudarakan, dipasangkan dengan Abu Darda. Orang-orang yang sudah dipasangkan ini, dipersaudarakan oleh Nabi, itu kemudian tentu punya hubungan-hubungan yang lebih spesial daripada yang lain. Maka suatu hari Salman berziarah, berkunjung ke tempatnya, rumahnya Abu Darda. Lalu Salman Al-Farisi melihat istri dari Abu Darda itu kelihatan tidak terawat, ya, kumal gitu, apa ya, artinya bahwa istri para sahabat ketika itu di rumah juga berdandan, ya, karena berdandan bagi istri itu kan sebetulnya aslinya untuk suami kan. Jadi mau di rumah, di luar rumah, atau dimanapun suaminya, maka dia menjaga kebersihan, kerapihan, dan seterusnya. Tetapi Salman melihat bahwa kok ini istri Abu Darda ini kok beda, tidak terawat. Maka Salman bertanya, jadi tidak cerita di luar, tetapi langsung konfirmasi kepada beliau. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita itu bisa bertemu dengan istri sahabat kita, teman kita, bisa berbicara langsung dengan dia. Lalu Salman bertanya, "Masya'nuki, bagaimana keadaan? Apa yang terjadi?" Kira-kira seperti itu. Lalu kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Itu saudara kamu Salman, saudara kamu Abu Darda itu tidak punya minat, tidak punya ketertarikan kepada dunia. Artinya dia tidak peduli apakah saya berdandan atau tidak. Memang dia tidak punya perhatian lagi. Jadi fokusnya dia cuma ibadah kepada Allah. Begitu maksudnya. Jadi dia tidak ada minat, tidak ada hajat kepada masalah-masalah dunia. Ya. Kemudian setelah itu datang Abu Darda, kemudian dibuatkan makanan, lalu disuguhkan kepada Salman sebagai tamu. Ya, ini juga pelajaran kalau kita kedatangan tamu, berikan makanan. Ya kan? Nah, keduanya kemudian Abu Darda menawarkan, silahkan makan, kul, silahkan makan. Fa inni sha'im, tapi saya berpuasa. Karena fokusnya hanya ibadah saja, akhirat saja. Maka kata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Saya tidak akan makan sampai kamu juga makan. Masa tamu doang yang makan, tuan rumah nggak makan? Dia kan puasa sunnah gitu. Nah, kemudian fa'akalah. Akhirnya dia batalkan puasanya. Karena puasa sunnah kan? Ada juga salah satu dalil bahwa kalau kita puasa sunnah, boleh kita batalkan puasa kita demi untuk satu tujuan syariah yang lebih besar. Menghormati tamu itu kan kewajiban. Puasa sunnah ini pribadi gitu, sunnah. Jadi sunnah bisa dibatalkan, bisa diurungkan demi untuk satu tujuan, yaitu menunjukkan satu kewajiban menghormati tamu, memuliakan tamu. Nah, kemudian ketika malam hari, jadi Salman ini nginap di rumahnya Abu Darda.
Abu Darda langsung setelah Isya qiyamul lail, salat malam. Lalu ditegur oleh Salman, suruh tidur 6. Istirahat. Masa salat melulu gitu kan? Akhirnya Abu Darda tidur, kemudian setelah itu bangun lagi, lalu disuruh lagi istirahat sama Salman, lalu tidur lagi sampai akhir malam. Falamma kana min akhiril lail, ketika sudah akhir malam itu adalah kira-kira 1 jam sebelum azan subuh. Itu yang kita kenal dengan waktu sahur, sahar. Itulah waktu yang paling baik kita qiyamul lail, salat tahajud, istighfar, doa, munajat. Ya. Al-Quran mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang istighfar di waktu-waktu sahur. Sahur itu kira-kira 1 jam sebelum masuk waktu salat subuh. Itu waktu-waktu barokah. Inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Nah, kemudian Salman bangun. Sekarang bangunlah. Kumillah. Dibangunkan oleh Salman. Fasallaya jami'an, kemudian keduanya sholat. Nah, setelah keduanya sholat, Salman berkata kepada Abu Darda, meluruskan pemahaman-pemahaman agama yang dia pahami, tetapi perlu diluruskan. Ya. Maka kata Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak yang kamu berkewajiban untuk menunaikannya, seperti sholat, zikir, puasa, ya kan, dan sebagainya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Juga sesungguhnya ada hak-hak untuk dirimu yang menjadi kewajiban kamu untuk kamu tunaikan. Ya kan, istirahat. Itu kewajiban kita. Siapa yang menjaga kesehatan tubuh kita? Ya kita. Siapa yang peduli kepada diri kita? Ya diri kita sendiri. Ada kewajiban-kewajiban atas diri kita yang harus kita tunaikan. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, iya kan? Kalau lelah istirahat, dan seterusnya. Kemudian wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya ada hak-hak yang merupakan kewajiban bagimu yang harus kamu tunaikan untuk keluarga, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keluarga. Termasuk peduli kepada kesehatannya, kepada kebersihannya, penampilannya, iya kan? Jadi kalau ada apa-apa keluarga kita kan suami ikut bertanggung jawab. Ya. Lalu kata Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap hak itu kepada yang berhak menerima. Sampaikan itu kepada masing-masing. Ada haknya Allah, ada haknya diri sendiri, ada haknya keluarga, ada hak orang lain. Nah, Abu Darda mendapatkan nasihat dari Salman, bukan tidak percaya. Dia percaya kepada Salman karena sahabatnya kan, saudaranya. Cuma Abu Darda, karena Nabi masih hidup, beliau ingin lebih yakin apakah yang diajarkan Salman itu betul-betul valid. Ya, jadi kita bisa pembanding. Makanya kalau kita ngaji, jangan hanya dari satu guru saja. Abu Darda tidak ngaji hanya dari Salman saja. Lalu beliau nanya kepada Rasulullah. Lalu beliau cerita kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi menjawab dengan satu kalimat. Faqala Nabi SAW, sadaqa Salman. Salman benar. Jadi apa yang diajarkan Salman kepada Abu Darda, mengkritisi istrinya yang tidak merawat dirinya, menyuruh Abu Darda membatalkan puasanya, suruh dia istirahat, ketika bangun malam jangan dihabiskan waktunya hanya qiyamul lail. Nabi mengatakan benar. Andaikan ada ajaran Salman yang tidak benar, pasti Nabi mengatakan yang dikatakan Salman ini benar, ini salah.
Artinya ada cara berislam dari sahabat Nabi sekelas sahabat pun yang harus dikoreksi. Ya. Nah makanya ikut sahabat yang mana? Nah di sini kan kita ikut sahabat yang Salman. Ini yang mendapatkan takrir dari baginda Rasulullah SAW. Sedangkan cara berislamnya Abu Darda ini dikoreksi. Jadi jangan sampai kita sekarang ada orang cara berislamnya pakai caranya Abu Darda, ya, tapi kita pakai caranya Salman. Ya, dua-duanya sahabat mulia dalam hal ini tentunya. Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mas sekalian, riwayat Muslim dari sahabat Nabi Hanzalah. Hanzalah ini bercerita langsung mengatakan, saya bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Kira-kira kalau bahasa Arab sekarang kaifal hal, apa kabarmu? Bagaimana kabar? Nah, kalau orang ketemu kan biasanya begitu, apa kabar? Qultu, lalu Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah munafik. Lalu Abu Bakar kaget. Loh, kok ditanya bagaimana kabar? Dijawabnya, saya munafik. Gitu. Tapi Abu Bakar kan harus tabayyun. Ma taqul? Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan itu? Tiba-tiba, apa kabar? Saya munafik. Hanzalah munafik. Lalu Hanzalah berkata, "Nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nar." Kita kalau berada di sisi Nabi, bersama Nabi, di majelisnya Nabi, beliau mengingatkan kita surga dan neraka, ka'anna ra'yal 'ain. Seakan-akan surga dan neraka itu kita lihat dengan mata kita langsung. Nyata. Itu kalau di majelis Nabi, kalau bersama dengan Nabi. Kemudian fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sudah pergi dari majelisnya Rasulullah, sudah tidak bersama Rasulullah, kita ketemu dengan istri, anak-anak, waddu'i'at, ya, kemudian sudah membicarakan masalah dunia, ya kan? Nasina katsiran, kita sudah lupa, banyakkan kita lupa. Lalu kata Abu Bakar, "Fa wallahi inna lanalqa mithlaha." Kata Abu Bakar, demi Allah, kok kami juga seperti itu. Jadi apa yang dirasakan oleh Hanzalah juga dirasakan oleh Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar, sahabat yang hebat, 5 orang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam dari perantaraan dakwahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah. Luar biasa. Tapi dia merasa sama gitu. Masya Allah. Kemudian kata Hanzalah, lalu kami berdua menghadap Rasulullah. Ada masalah, konsultasi kepada Rasulullah. Lalu Hanzalah berkata pada Rasulullah, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Sama dengan apa yang disampaikan pada Abu Bakar. Hanzalah ya Rasulullah sudah munafik. Nabi juga tidak langsung memvonis, kalau kau munafik pergi gitu kan, enggak. Nabi tabayyun dulu, nanyakan apa maksudnya. Lalu beliau bilang, "Ya Rasulullah, nahnu nakunu indaka tuzakkiruna bil jannati wan nar
kalau kami berada bersamamu ya Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kita lihat nyata di depan kita. Tapi kalau kita sudah pergi darimu ya Rasulullah, sudah bertemu dengan istri, anak-anak, urusan dunia, kami sudah lupa ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, walladhi nafsi biyadi, demi Allah, lau tadumuna ala ma takununa indi, sekiranya kamu senantiasa dalam satu kondisi terus menerus seperti ketika engkau bersama saya, jadi imannya full, melihat surga neraka seakan-akan nyata, fi dzikri, ingat surga dan neraka, maka kata Nabi, la safahatkumul malaikatu fi furashikum wa fi turuqikum, niscaya malaikat akan datang menjabat tangan-tangan kalian. Maksudnya apa? Kamu itu sudah menjadi malaikat, bukan manusia lagi. Walakin ya Hanzalah, tapi wahai Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Nabi ulangi 3 kali. Ada waktu-waktu di mana kita beribadah kepada Allah. Ada waktu-waktu di mana kita introspeksi diri kita sendiri. Ada saat-saat waktu-waktu di mana kita memberikan kenyamanan, kenikmatan kepada diri kita sendiri. Berikan dia istirahat. Salurkan hobi yang halal, yang dibolehkan. Ada saat-saat di mana kita mengurusi rumah tangga. Ada saat-saat di mana kita mengurusi dunia kita. Itulah makna kata Nabi, sa'ah wa sa'ah. Kita tidak mungkin waktu kita semuanya untuk dunia, juga sebaliknya waktu kita tidak mungkin semuanya untuk akhirat. Tapi kadang-kadang ada waktu untuk kita istirahat, ada waktu kita qiyamul lail, tapi waktunya kita ngantuk tidur. Ada waktunya berpuasa, tapi kalau kita waktunya saat buka, kita berbuka. Kalau kita lapar, kita makan, kita minum, dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih 2 riwayat ya, minimal, yang memberikan gambaran kepada kita betapa kita pentingnya memahami berislam seperti cara berislamnya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, di mana mereka pun ada hal-hal yang seringkali keliru di dalam menangkap apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Gurunya satu, tapi ketika memahami apa yang disampaikan gurunya bisa berbeda-beda. Kalau sahabat saja bisa berbeda cara menangkap dari Nabi, apatah lagi kita yang jaraknya dari Nabi sudah hampir 1500 tahun. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian, tema kita, bahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada yang mau waktu kita sampai jam 1 ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, boleh.